Pak Esra, sekarang kita berada di atas Pergamus, jemaat Kitab Wahyu yang pertama yang kita kunjungi, dan kita akan eksposisi singkat tentang jemaat di Pergamus. Pak Esra, ada banyak orang yang bingung dan kepingin tahu apa sih maksudnya kepada malaikat jemaat Pergamus. Lalu yang kedua tentang tahta iblis. Eksposisi singkat mengenai dua hal itu, Pak Esra, silakan. Ya, jadi malaikat itu kan kata bahasa Ibrani itu kan malak. Bahasa Yunaninya angelos, angel menurunkan bahasa Inggris itu arti dasar itu adalah pesuruh. Jadi siapa saja yang menjadi orang suruhan itu malaikat. Kalau saya suruh Pak Yos terjun dari sana dan Pak Yos ikut, namanya saya malaikat. Gitu. Tapi memang malaikat pengertian umum di Alkitab itu adalah makhluk roh yang kadang-kadang kita kenal bersayap seperti serafim ya. Tapi arti dasarnya begitu. Jadi kadang-kadang orang diutus. Jadi tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Itu maksudnya orang yang diutus untuk melayani. Atau hamba Tuhan di Pergamus. Ya, pemimpin jemaat di Pergamus. Ya. Nah, lalu Pergamus juga dikenal sebagai tahta iblis. Ya. Maka jemaat di sini dipuji karena mereka berani tinggal di tahta iblis. Disebut tahta iblis karena ini daerah penyembahan berhala. Ya. Nah, daerah penyembahan berhala karena kuil Athena ada di sini, di mana orang dan juga altar pemujaan dewa Zeus itu menaikkan asap tinggi ke atas. Tempatnya sudah tinggi, lalu asap naik ke atas, maka bisa dilihat dari bawah itu semua penyembahan. Belum lagi ada dewa lokal, dewa Asklepios yang adalah dewa kesehatan, yang hari ini kita masih lihat simbolnya, yaitu di apotik itu yang kayak itu ya. Maka orang banyak daerah dari sini datang untuk mendapatkan kesembuhan di wilayah ini ya. Nah, belum lagi ada pusat pemujaan para kaisar Romawi. Patungnya Kaisar Agustus itu juga didirikan sini untuk disembah, dan juga kaisar-kaisar yang lain. Jadi ini memang daerah penyembahan berhala, dan karena itulah disebut sebagai tahta iblis. Tapi hebatnya jemaat di Pergamus, mereka berani hidup di tengah-tengah tahta iblis, tempat di mana iblis diam. Jadi nggak cuman mereka penyembahan berhala terhadap dewa-dewa Zeus atau dewa lokalnya, tapi juga terhadap kaisar gitu, Pak. Kaisar ya. Semua akhirnya kan kaisar itu dianggap dewa. Maka orang harus membawa pemujaan, potong korban dipersembahkan kepada dewa. Nah, kalau orang Kristen tidak mau ikut seperti itu, dibunuh. Wow. Nah, oke. Ngelihat latar belakang seperti itu jemaat di Pergamus, apa pesan yang bisa kita dapat di dalam kita mempertahankan iman kita hari-hari ini, Pak Esra? Jadi bayangkan bahwa orang Kristen Pergamus dipuji kan karena berani hidup di tengah tahta iblis, dan kata lain mereka nggak lari, ya kan? Ada dua kata Yunani yang sama-sama berarti tinggal. Parokein itu tinggal sementara, tapi katokein itu tinggal menetap. Apa itu arti dari sekarang kita sering sebut paroki gitu itu? Paroki. Ya. Jadi bayangkan dikatakan tempat di mana iblis diam, bukan parokein tapi katokein. Berarti iblis tinggal menetap di tapi sini. Jemaat itu juga dipuji karena mereka juga tinggal di tahta iblis. Kata yang sama dipakai, katokein. Berarti iblis menetap di sini, tapi orang Kristen juga menetap di sini. Dan kata lain mereka nggak takut, biar satu rumah, dalam tanda petik satu rumah dengan iblis juga nggak lari. Ya. Wow. Dan karena itu mereka tetap di sini supaya bisa jadi berkat. Banyak orang Kristen ketika daerahnya menakutkan atau daerahnya mengancam, lari. Nah, kalau semua lari, siapa bersaksi? Tapi jemaat ini dipuji karena mereka sungguh tetap di sini dan menjadi saksi Tuhan. Mempertahankan imannya sekalipun ada di tengah kafir, bahkan di tengah penyembahan berhala yang luar biasa. Walaupun ada juga beberapa orang Pergamus yang kompromi, tapi secara umum gereja ini adalah gereja yang berani mempertahankan imannya yang kecil itu di tengah-tengah semua penyembahan berhala yang besar itu. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh, Pak Esra, apa background latar belakang dari kata Pergamus? Apa yang bisa kita pelajari dari kata Pergamus? Pergamus ini juga ya karena kita bisa melihat ya bahwa ini dulu ada perpustakaan besar di sini, Pak. Ya, ada ini perpustakaan ya, Pak, besar ini yang mana ya, di bagian sana. Ya, itu ada 200.000 literatur yang dihasilkan. Perpustakaan nomor 2 terbesar di dunia setelah Alexandria, Mesir. Nah, karena sedikit konflik sehingga Mesir tidak mau lagi mengirimkan lembaran-lembaran papirus, maka mereka memproduksi sendiri alat tulisnya, kertasnya, yang dibuat dari kulit binatang, sapi atau domba yang disamak, digosok dengan batu sampai tipis, lalu mereka mulai menulisnya. Nah, dari situlah, dari kata Pergamus itu turun menjadi perkamen.
yang Wow. salah satu ya dalam 2 Timotius 4 ayat 13 Disebut itu tentang disebutkan perkamen. perkamen. Itu asalnya dari sini karena wilayah yang dikenal karena perkamen. Wow. Perkamen itu. Sebuah Pak. eksposisi singkat dari Wahyu 2 jemaat di Pergamus. Kita akan lihat sahabat ngobras, kenapa Pergamus jemaatnya bahkan ini tempat kotanya itu dibangun di tempat yang sangat tinggi. Kita bisa lihat latar belakang kita nih Pak Esra. Ya. Ada teater dan sebetulnya apa makna yang bisa kita pelajarin latar belakang sejarah dulu, dan mereka membuat tempat yang tinggi, istana yang mewah, dan teater yang hebat. Ya, ini ada teater juga yang bisa mengisi 10.000 orang ya, tapi menempatkan ini juga ada ruang-ruang di bawah sini yang menopang lagi yang di atas ini Pak. Ya. Dan mereka hendak memberi pesan kepada seluruh orang bahwa kami orang Roma lah yang berkuasa di tempat itu begitu tinggi ya. Ya, itu yang pesan yang mereka mau sampaikan. Tapi ya juga kita bersyukurlah bahwa di tempat semacam ini juga ada gereja, walaupun kecil tapi ada. Ya. Gereja di sini itu jemaat Pergamus itu diduga besar kemungkinan adalah hasil penginjilan Rasul Paulus. Karena di kisah 16, kisah 20 itu kita lihat bahwa Paulus menginjil sampai Troas, dan Troas itu tempat yang cukup dekat dengan sini. Jadi besar kemungkinan penginjilan di Troas masuk mempengaruhi sampai di wilayah Pergamus ini. Wow, sahabat ngobras. Sekarang closing statement Pak Esra. Ini mirip-mirip dengan kondisi kita di Indonesia. Kekristenan minoritas, kita ada di tengah mayoritas. Sepertinya equal ya dengan jemaat di Pergamus di tengah tata iblis gitu. Closing statement Pak Esra, apa pesan Tuhan dari jemaat Pergamus di kitab Wahyu? Silakan Pak Esra. Kita menghadapi beberapa kesulitan di negara kita. Kadang-kadang ya kekristenan tidak mudah, izin gereja tidak dikasih, gereja ditutup. Tapi ya apa yang kita alami belum sama dengan yang dialami. Karena Nggak ada kita apa-apanya. belum ada penganiayaan fisik secara terbuka. Karena di sini begitu orang tidak mau menyembah kaisar itu dihukum mati. Ya, dipenggal kepalanya, dibunuh dengan pedang. Ya. Kita belum sampai seperti itu. Ya, tapi mereka kan juga di dalam itu disinggung tentang Antipas, Ya. saksiku yang setia yang benar. Siapa itu Pak? Antipas itu adalah uskup di sini, di Pergamus Pergamus, ya. ini, dan dia dihukum mati dengan cara dimasukkan di dalam semacam tempat perunggu yang berbentuk binatang. Lalu ada di bagian sisinya itu ada pintunya, dimasukkan tidur di dalam lalu dipanggang. Wow. Jadi itu kayak sei babi tuh, ya. Dipanggang di situ sampai mati. Tapi menariknya adalah bahwa jemaat Pergamus tetap setia. Tapi Tuhan Yesus bilang Antipas saksiku yang setia dan benar. Itu istilah unik Pak. Ya. Karena saksi yang setia dan benar itu istilah yang gelar yang Yesus bilang di Wahyu pasal 1 ya, bahwa akulah saksi yang setia dan benar. Gelar untuk Yesus diberikan kepada Antipas sang martir itu ya. Jadi pesannya adalah bahwa kita di Indonesia belum ada seberapa ya. Dan karena itulah kita tidak boleh takut hidup di negara kita dan terus bersaksi, terus berjuang, terus beritakan Injil. Kalau segala macam resiko itu biasa. Justru kalau kita pengikut Kristus nggak ada kesulitan apa-apa, nggak ada tantangan apa-apa, kamu anak-anak gampang. Ya. Ya. Jadi belajar dari jemaat Pergamus, kita belajar untuk tetap bertahan di dalam kondisi yang sulit sambil terus bersaksi dan jadi garam terang dunia. Wow, luar biasa closing statement dari Pak Esra. Sahabat ngobras, apapun yang terjadi di sekitar kita, tetap pertahankan iman dan jadilah terang, jadilah berkat. Lilin itu akan berguna di tengah kegelapan. Kenapa? Karena akan menerangi sekitarnya. Kalau kita mungkin dianggap minoritas, tetapi minoritas itu memancarkan terang kemuliaan Tuhan, memberikan kebaikan, memberikan saluran menjadi saluran berkat buat banyak orang, maka kekristenan akan menjadi teladan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dari jemaat Pergamus, jemaat yang pertama yang kita kunjungi, pesan Tuhan ini kami sampaikan bersama Bapak Pendeta Esra Alfred Soru. Saya Yosuayan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.